Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gim- Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang terbaik insya Allah. Oke teman-teman semua, seperti biasa di minggu malam ini kita dari komunitas pemuda sukses pengen sharing-sharing lagi. Kalau misalkan pekan lalu kita udah sempat share tentang iman itu kadang naik dan kadang turun, seperti layaknya roller coaster. Nah, di pekan sekarang, di malam minggu yang mulia ini, di minggu malam yang mulia ini, kita pengen share juga nih. Kebetulan kan di grup kita ini rata-rata sudah pada bekerja ya. Nah, kita pengen tahu nih di antara teman-teman yang udah bekerja ini gimana sih cara mereka melakukan pekerjaannya. Kemudian akan kita coba kaitkan dengan tanggung jawab mereka sebagai seorang muslim. Apakah ada keterkaitan antara tanggung jawab seorang muslim dengan tanggung jawabnya dia sebagai pegawai perusahaan? Nah, kita akan coba bahas tentang itu. Nah, oleh karena itu di kesempatan kali ini kita namai judulnya adalah Muslim Profesional. Nah, di kesempatan kali ini kita udah kedatangan dua sahabat kita, yaitu namanya Bahana dan Irfan. Oke, sebelum lebih jauh, boleh dong Irfan dan Bahana kenalin dirinya dulu. Bahana dulu deh. Tes, suara saya masuk, Pak Bos? Pas banget, Bapak. Oke, masuk. Baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bahani Rianta. Saya dulu teman sekelasnya Afdal Irfan, Paki. Saya dari Prodi D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bandung. Dan setelah lulus, alhamdulillah saya langsung diberi amanah di perusahaan konsultan jalan tol, yaitu PT Wiranusantara Bumi sebagai asisten highway engineer. Itu paling pembukaannya, Pak. Sorry, bukan Pak Bos. Pak Ustadz yang saya hormati. Terima kasih. Ya, terima kasih Bahana. Sekarang Irfan, kita sapa Irfan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Saya Irfan Naufal Rahmat. Seperti yang dikatakan Bahana tadi, saya sekelas dengan Bahana, Abdal dan juga Pagi di forum komunitas ini. Alhamdulillah, kurang lebih 1 bulan setelah wisuda, saya mendapatkan pekerjaan di konsultan perencana jalan tol, maksud saya, di perusahaan PT Wiranusantara Bumi, diamanahi sebagai asisten geoteknik engineer. Sekian, terima kasih. Masya Allah, barakallah. Luar biasa sahabat-sahabat kita ini. Ada Bahana, ada Irfan yang ketika lulus alhamdulillah dikasih kesempatan langsung untuk bekerja ya. Nah, oke. Kesempatan kali ini kita kan ada 7 orang nih ya. Nah, di sini saya diamanahkan sebagai moderator, akan coba memandu podcast kita pada malam hari ini. Tapi nanti selain saya pun insya Allah teman-teman yang lain kayak Kang Fahmi, Kang Dian, dan Faki akan coba berdialog juga dengan sahabat kita yang akan diwawancara, yaitu Irfan dan Bahana ya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi oke, Irfan, kalau boleh tahu sedikit describe dong, ceritain ke kita kalau misalkan di kantor tuh Irfan dan Bahana tadi kan lebih ke posisi atau jabatannya ya. Nah, kalau misalkan sekarang sedikit ceritain dong di kantor tuh tugasnya ngapain aja sih, aktivitas sehari-harinya ngapain aja sih. Nah, sekarang boleh deh dari Irfan dulu. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Saudara Abdal. Buat job desk di kantor itu sebenarnya pertama kali masuk perusahaan itu ya kurang lebih mungkin beberapa perusahaan sama ya, jadi kayak pengenalan
beberapa bagian divisinya itu ada apa aja, ataupun juga pengenalan beberapa bidangnya itu ada apa aja, kayak misalnya bidang teknik ataupun bidang keuangan dan juga bidang sumber daya umum misalnya. Waktu pertama kali saya masuk tuh nggak langsung dijelaskan di posisi bidangnya yang saya lamar ya, tapi lebih ke pengenalan perusahaan itu seperti apa gitu, bergerak Oke. di bidang apa. Dan awal-awal sih lebih ke ngebantu apa ya, lebih ke bidang laporan-laporan gitulah, kayak ngebantu masalah tolong ngecekin laporan Rekap ataupun gitu ya. juga ya ngerekap ataupun juga apa ya, koordinasi antara data yang lama dengan data yang sekarang. Kan sebetulnya saya itu juga menggantikan posisi asisten yang sebelumnya, jadi saya ada penyesuaian dari asisten sebelumnya bahwa pekerjaan itu udah sampai sini progresnya nih, saya dikenalin dulu buat awalannya kayak gimana, setelah itu baru lanjut ke posisi yang saya lamar ini gitu. Ya kurang lebih awal-awal lebih ke pengenalannya dulu sih gitu. Kalau misalkan sekarang masih sama atau gimana? Kalau sekarang udah mulai sibuk nih, dah. Jadi sekarang itu alhamdulillah perusahaan kami itu memegang beberapa proyek. Kalau yang saya pegang itu ada 2 proyek. Jadi proyek jalan tol Malang ke Panjen sama proyek jalan tol Cikarang Ciranjang yang baru ini. Jadi dan dalam satu proyek ini tuh masing-masingnya engineer-nya sama yang saya asisteni gitu. Iya, iya. Jadi koordinasinya enak juga sih, sama lancar juga komunikasinya buat terkait proyek yang A dan terkait proyek yang B gitu. Oke. Berarti kalau sekarang kesibukannya kurang lebih survei mungkin ya, karena proyeknya lagi dikerjakan? Betul, kalau saya itu sekarang lagi, kalau teman-teman tahu ya, geoteknik itu lebih ke bidang pekerjaan tanah ataupun juga pondasi. Sekarang itu lagi survei pengeboran buat yang di Cikarang Ciranjang. Kalau yang Malang ke Panjen udah beres, sekarang itu lagi proses biasa ngerekap ataupun juga ngeanalisis laporan-laporan yang sudah dikerjakan kemarin. Kalau yang sekarang yang lagi berjalan itu lagi survei pengeboran buat titik-titik yang nantinya akan dibangun struktur, contohnya jembatan ataupun juga overpass, dan juga di geoteknik itu juga ada galian dan timbunan. Ya seperti itulah kurang lebih. Oke, itu kesibukan singkat dari Irfan. Sekarang kita coba pengen tahu kesibukan dari Bahana sekarang. Mungkin boleh sedikit dijelasin, Bah? Udah dijelasin Irfan semua. Berarti kurang lebih sama lah ya kesibukan. Ya, bedanya ya, kalau awal sih ya sama ya, tadi udah diceritain juga ya. Bedanya sih paling ini Pak Ustadz, kan Irfan itu kan ngurus tanah gitu kan. Nih, ini kudu iya teh kuat buat ditimbun, iya teh kuat kalau misalkan dipasang jembatan. Nah, saya itu yang buat pusing Irfan sebenarnya, bukan saya sih. Engineer-nya, highway engineer-nya kan, Bahana kan posisinya asisten highway engineer. Nah, Irfan itu butuh kepastian bentuk jalan tolnya gimana lah, sederhananya kalau bahasa umum. Jadi belok-beloknya tuh gimana bentuknya gitu. Nah, itu tuh Irfan nentuin, dan tim ya, Irfan dan engineer-nya tuh nentuin. Iya. Titiknya di sini. Tapi kalau misalkan tiba-tiba engineer-nya dan Bahana melihat bahwa itu harus geser, ya otomatis ikut geser kan. Nah, itu tuh yang bikin menderita Irfan kadang sama tim kalau geser, kalau itu sih kerjaannya. Jadi ya secara singkat sih, asisten highway engineer secara job desk sesungguhnya itu yang ngurus jalan biar jalannya itu nyaman dengan kecepatan ya. Ya, misalnya kecepatannya 80 km per jam. Gak mungkin kan kecepatan 80 km per jam tapi belokannya kayak di deket jembatan Polban tuh. Cut kayak gitu kan. Gak mungkin. Ya pokoknya jangan Polban lah. Aduh, yang biar kebayang semua gini. Ya gak mungkin lah belokannya tuh tiba-tiba dari 80 km per jam terus toto langsung cek gitu kan. Langsung siku gitu kan. Itu gak nurunin kecepatan. Nah, di tol kan gak boleh nurunin kecepatan kan. Emang ada batas kecepatan 60 km minimal maksimal 80. Nah,
Itu fungsinya highway engineer, memantaskan jalannya agar pas dengan kecepatan 80 km per jam atau dengan acuan lainnya. Seperti itu Pak Ustadz. Oke, siap. Berarti kurang lebih sekarang ini kesibukannya Bahana dan Irfan ini sama, ya sedang menangani proyek dengan job desk-nya masing-masing. Kalau Bahana dengan jalannya, kalau Irfan dengan geotekniknya. Cuman kurang lebih ya sama, dua-duanya sedang sibuk menangani proyek yang sama kurang lebih ya. Ya, oke. Betul. Nah, oke, berkaitan dengan dengan job desk yang lagi sedang dikerjakan dan tanggung jawab Irfan dan Bahana sebagai asisten dari engineer-nya masing-masing. Nah, kan kita juga di sini nggak lupa ya bahwa Bahana dan Irfan itu adalah seorang Muslim, betul bukan? Iya, betul. Betul sekali. Nah, tentu kalau Alhamdulillah, misalkan betul Pak Ustadz. berarti kalau misalkan seorang Muslim, tentu kita punya namanya kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan ya, kurang lebih begitu. Nah, pengen tahu nih, menurut sebelum ke poin-poin pertanyaan ya, pengen tahu dong dari Bahana dan Irfan. Menurut Bahana dan Irfan, adakah keterkaitan antara pekerjaan yang Irfan lakukan dengan tanggung jawab sebagai seorang Muslim? Dari Bahana dulu deh. Waduh, terima kasih Bapak Afdal, Ustadz Afdal Azwardiansyah. Korelasi ya, singkatnya sih sebenarnya korelasinya itu adalah ketika kita bekerja, kita harus bekerja atas nama Allah, itu teorinya ya. Secara Diniatkan teorinya gitu. ya. Betul. Jadi ya diniatkan memang ya udah kerja itu, kalau waktu itu kajiannya Pak Wiska waktu di mana sih? Pokoknya di ujung Berung lah, yang Bahana tahu mah, lupa nama tempatnya. Cinambo. Itu ya itulah pokoknya. Pokoknya ngejelasin bahwa kalau kita kerja apapun, misalkan bidangnya usaha, terus misalkan kita jadi karyawan, kita harus lillah karena Allah. Kita harus sungguh-sungguh menjalankan pekerjaan hanya karena Allah, gitu kan. Mau gimana pun hasilnya tuh insya Allah gak kecewa kalau misalkan karena Allah. Itu korelasi umum pertama. Tapi kalau misalkan spesifik, misalkan dari segi pekerjaan yang sekarang saya pegang, itu misalkan jalan tol ya. Berarti kalau kata ada dulu Kang Aslam alumni, itu dia pernah nulis buku Jalan Tol Menuju Surga. Wes, gitu. Jadi ibaratnya iya, jadi ya jalan tol itu kan fungsinya untuk memperlancar ekonomi dan transportasi. Itu secara umum ya, secara teori. Sebisa mungkin ya, walaupun sejujurnya masih duniawi banget bahasannya gitu kan, yang saat ini saya tahu. Kalau bisa ya desainnya itu memang benar-benar mementingkan kepentingan umum. Tapi kan sekarang udah banyak yang berbeda ya, maksudnya tuh jadi tujuannya emang ada yang bisnis dulu dan lain-lain. Tapi ya overall nggak masalah kalau misalnya ujung-ujungnya untuk kepentingan umum juga toh. Gitu. Yeah. Tapi yang bisa saya pelajari dari hal itu, ketika saya mendesain jalan tol kelak gitu, siapapun itu, bagaimanapun misalkan akhirnya saya udah punya power ya, saya harus mendesainnya dengan tujuan umum yang memang untuk kemaslahatan umat gitu kan, karena Islam itu kan agama rahmatan lil alamin, jadi ya untuk kemaslahatan umat dan jalan tol itu bermanfaat untuk manusia. Seperti itu Pak Ustadz. Oke. Kalau Irfan gimana? Baik, terima kasih Abdal. Kalau saya jadi gini ya, mungkin ada ungkapan lah dari ulama ataupun juga dari para ya majelis ilmu gitu, mungkin kurang lebih bisa dikoreksi sama teman-teman. Jadi hidup itu bukan sekedar kerja dan beraktivitas, tetapi semuanya juga hanya selingan untuk menunggu waktu sholat. Dan alhamdulillahnya mulai saya bekerja itu, ketika saya mulai bekerja di sini tuh alhamdulillah waktu jam sholatnya tuh masih bisa dilaksanakan tepat waktu lah gitu.
Jadi nggak kayak teman-teman ya, contoh ambilnya mungkin teman-teman yang di lapangan ya, kayak mau sholat tuh sulit gitu, kayak mau jam istirahatnya ataupun juga jam menunggu waktu sholatnya, yang ingin sholat di tepat waktu gitu. Kalau Oke. di saya sendiri alhamdulillahnya masih bisa gitu untuk menyempatkan waktu sholat di jam tepatnya gitu. Meskipun kadang di jam tersebut tuh ada suatu deadline yang harus segera diselesaikan dari atasan gitu. Tapi masih Oke. bisa dilaksanakan lah gitu. Kalau misalnya ada waktu yang luang dan emang lagi nggak sibuk pekerjaan, alhamdulillahnya bisa tepat waktu. Kalau mengenai korelasi dengan pekerjaan yang saya ambil, mungkin bisa dikatakan geoteknik itu kan unsur penting ataupun juga utama dari suatu konstruksi kan. Apabila fondasi ataupun juga tanahnya tidak baik, kedepannya akan menjadi bencana ataupun juga kerusakan yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Masya Allah. Oke. Keren. Untuk geoteknik sendiri bisa dikatakan perencanaannya harus baik dan juga benar. Karena jika salah bisa menjadi merugikan untuk warga sekitar. Contoh hal kecilnya terjadinya erosi longsor lah gitu. Oke. Oke. Berarti kan tadi yang dari disampaikan Bahana, kalau Bahana meng-highlight tentang korelasi antara pekerjaan dengan tanggung jawab sebagai seorang muslim adalah segala sesuatu yang dilakukan pada pekerjaan, segala sesuatu yang kita lakukan pada pekerjaan kita itu harus kita niatkan karena Allah gitu kan. Endingnya ke situ. Nah, kalau yang kata Irfan tadi menarik juga tuh. Kalau tadi kata Irfan korelasi antara pekerjaan dengan tanggung jawab sebagai seorang muslim adalah sebenarnya segala aktivitas kehidupan yang kita lakukan ini, segala rentetan kesibukan kita sehari-hari ini sebenarnya adalah hanya sebagai aktivitas untuk menunggu waktu sholat. Oke, itu menarik banget. Nah, oke, itu pandangan awal ya, berarti pandangan awal keterkaitan antara tanggung jawab seorang muslim dengan pekerjaannya di tempat pekerjaannya masing-masing. Nah, sekarang kita pengen coba highlight, kita akan coba bahas beberapa poin yang mungkin sering kita temukan sebagai seorang muslim di tempat pekerjaannya gitu. Misalkan tadi Irfan sempat nyinggung tentang deadline pekerjaan. Nah, kita juga akan coba bahas mengenai itu ntar jadi spoiler dong. Jadi ntar kita akan coba bahas ada sekitar 5 poin lah yang kira-kira itu sering kita hadapi. Itu gimana nih? Pengen coba tahu keterkaitan antara tanggung jawab tersebut dengan pekerjaannya. Nanti aku akan coba tanya teman-teman yang lain untuk menanggapi ya, untuk bertanya ke Bahana dan Irfan. Oke, boleh deh. Aku pengen Fakih dulu. Fakih, barangkali mau ngasih pertanyaan nggak ke Irfan dan Bahana terkait tentang tanggung jawab sebagai seorang muslim dan tanggung jawab dia sebagai pegawai dari sebuah perusahaan. Oke, Fakih, silakan. Oke, hatur nuhun Bapak Ustadz Afdol. Tadi sempat dengar sedikit penjelasan terkait pekerjaan ya dari Bahana dan Irfan gitu kan, yang sama-sama satu perusahaan gitu kan. Berarti ya setidaknya sama-sama tahulah kondisi pekerjaan saat di kantornya itu gitu. Nah, yang tadi yang bikin saya tertarik itu gimana sih mungkin korelasi waktu bekerja gitu, baik itu ya saat sedang banyak pekerjaan lalu ditambah waktu sholat yang sudah berkumandang gitu azannya. Nah, dari masing-masing Bahana dan Irfan itu bagaimana ya menyikapi kondisi seperti itu gitu, dengan ya mungkin kalian mengalami kondisi yang berbeda-beda gitu dari selama bekerja ini gitu. Ya seperti itu sih. Ya, mungkin nambahin juga. Maksudnya berarti kan tadi kalau misalkan Irfan sempat nyinggung sebenarnya kondisi yang Bahana dan Irfan
ada sekarang nih bisa dibilang beruntung gitu ya, karena kalau misalkan sedang di kantor berarti kan otomatis waktu sholat bisa kita prioritaskan ketika kita sedang bekerja gitu ya. Nah, pengen tahu nih, berarti melanjutkan dengan pertanyaannya Fakih tadi, tapi gimana kondisinya kalau misalkan Irfan dan Bahana ini sedang ada di misalkan sedang di lapangan. Nah, kemudian sedang di lapangan kan otomatis mungkin ya agak sulit lah untuk menemukan tempat untuk sholat barangkali. Nah, itu gimana menyikapinya Bahana dan Irfan terkait tentang itu? Boleh dari Irfan dulu deh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya buat Fakih dan Abdal. Mungkin tadi nyinggung akhir pembicaraan dari Abdal yang terbaru ya, contohnya ketika posisi lagi di lapangan. Mungkin benar yang tadi kata Abdal bilang, ketika di lapangan itu pasti sulit kan menemukan masjid gitu, yang memang berada di sekitaran kawasan kita lagi survei. Nah, otomatis kita harus memanfaatkan sebaik mungkin ketika memang udah memasuki waktu jam sholat, ataupun juga sebaliknya setelah melewati jam sholat, ketika ada masjid harus langsung kita bergegas-gegas menuju masjid tersebut gitu. Oke. Nah, menyikapinya seperti itu. Kalau waktu itu contohnya lagi survei di Malang. Kebetulan lagi di daerah kabupaten. Beberapa desa ataupun juga beberapa tempat itu alhamdulillah banyak musola-musola kecil gitu. Jadi saya memanfaatkan tempat musola kecil itu buat melaksanakan sholat meskipun waktu sholatnya itu belum memasuki gitu, kurang lebih ya 30 menit menuju memasuki waktu sholat. Saya pergunakan buat segera-segera bergegas menuju musola tersebut buat persiapan melaksanakan ibadah, sholat, dan juga sambil bisa merekap apa yang telah dilaksanakan survei tersebut gitu, dan merencanakan setelah sholat tersebut surveinya kayak gimana gitu. Mungkin kalau di posisinya di lapangan seperti itu, atau sebaliknya ketika misalnya emang di lapangan sulit menemukan tempat buat beribadah masjid gitu ya. Kalau mau gak mau ya kita itu bagusnya memang jangan terlambatkan ataupun juga dinantikan ya. Jadi waktu itu sempat pernah juga sih, jadi kayak mau mendekati waktu ibadah sholat berikutnya baru sholat gitu. Sebenarnya itu juga nggak baik, tapi kondisinya memang di saat sulit mencari masjid dan juga posisi badan juga sama pakaian kotor sih gitu. Jadi ada waktu harus buat bebersih dulu waktu itu. Iya. Oke, dari Irfan begitu ya. Kalau dari Bahana ada yang berbeda atau sama kurang lebih? Ada sih, paling kalau misalkan Bahana ikut surveinya sama bapak-bapak engineer gitu atau team leader. Biasanya yang ngikutin mereka kan. Contohnya kayak di Cikarang Ciranjang itu kan posisinya jauh ya. Maksudnya penginapan ke titiknya tuh jauh dan di pelosok gitu kan, daerah-daerahnya, desa-desa pelosok. Jadi bapak-bapaknya waktu itu lebih milih ya udah jama aja gitu, di jama kosor lebih tepatnya waktu kemarin sih. Itu jadi ya udah gitu kan, ya udah ikut gitu kan. Kalau misalkan sama bapak-bapak gitu, tapi kalau sendiri sih kurang lebih sama kayak Irfan kan, karena kan keputusan tertingginya di diri sendiri kan. Jadi bisa atur gitu, pas azan ya sholat gitu kan. Ya nanti lanjut lagi, begitupun pas azan selanjutnya. Biasa kan zuhur sama asar doang nih acuannya kalau lagi di lapangan, karena maghrib isya subuh mah lagi di penginapan gitu. Oke. Ya, jadi intinya adalah dikit juga dah yang tadi tanggapan Bahana. Kadang ketika ingin menjama gitu ya sholat, kadang suka ada dilema ataupun juga bimbang gitu. Misalnya optimis lah, nanti mendekati mau menuju ke penginapan ataupun juga titik akhir ada masjid gitu, ternyata nggak ada gitu. Jadi kadang suka nyesal juga tadi nggak dijama gitu, malah sholatnya jadi diakhirkan gitu. Itu sih Pak. Oke, berarti intinya adalah dari poin ini yang Fakih tanyakan tadi, ketika di pekerjaan kita sebagai seorang muslim dan sebagai bagian dari perusahaan, ketika sudah waktunya sholat, ketika memungkinkan atau tidak memungkinkan, berarti
sebisa mungkin maksimal mungkin harus mengikhtiarkan gitulah ya kurang lebih untuk menegakkan sholat dulu gitu ya. Betul, 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 betul. Oke. Betul sekali. Ya berarti ya semoga ya memang sih kalau misalkan mengenai sholat tepat waktu di awal waktu, tapi kitanya sedang bekerja kadang itu jadi suatu apa ya, suatu kendala lah, bukan kendala sih, maksudnya lebih ke ada godaan setan untuk kita tuh antar aja lah, capek lah, bajunya kotor lah, misalkan begitu ya. Padahal kalau misalkan sedang seperti apapun kondisinya seperti gimana pun, ya tetap yang namanya sholat harus kita upayakan dulu di awal waktu. Oke, clear. Di poin pertama kita udah bahas. Nah, selanjutnya nih, poin selanjutnya. Barangkali dari Kang Fahmi ini boleh deh ya untuk menanggapi atau sedikit bertanya ya ke Bahana dan Irfan mengenai kaitan yang tadi. Mangga, silahkan Kang Fahmi. Iya, siap. Nuhun. Assalamualaikum, sadayana. Waalaikumsalam. Kalau menanggapi yang tadi, emang benar ya. Itu yang paling ini sih apa? Yang paling kerasa sih itu tuh bener yang kata Irfan tadi pas sholat. Aduh ya dijamau lahnya. Tapi dah juga nama kayak masjid. Tahu-tahu pas di jalan, nah Allah kan. Itu paling sering, bukan sering sih, saya juga pernah dalam kondisi itu. Maksudnya ya gitulah. Itu mungkin nanti bisa kita konsultasiin sama Pak Agung kali ya. Kalau untuk nanya, saya sebenarnya agak ini sih sedikit penasaran. Kalau Irfan sama Abahana teh jam kerjanya teh masuk jam berapa? Masuk jam 9, beresnya jam 5 sore. Sama ya, sama Bahana Sama. berarti sama ya? Ya, sama. Kan ini sih penasaran, kan kalau misalnya saya gitu sama kadang ada teman-teman di kantor juga si masuknya kan jam 8 sampai jam 4 ya. Tapi kadang-kadang suka telat gitu. Misalnya masuknya jam 8 lebih 5 karena ada beberapa hal lah. Tapi ya nggak setiap hari juga sih. Cuman kadang kan suka telat gitu. Nah, sedangkan kewajiban kita sebagai orang muslim kan kita harusnya tuh disiplin ya. Ya. Nah, itu kira-kira apa ya? Menyikapinya gimana gitu? Apa atau enggak ada ini enggak sharing-sharing ini apa yang bisa memotivasi kita untuk biar kita tuh nggak telat lah, dan nggak telatnya tuh kalau bisa ya bukan karena atasan gitu, karena ya kita sebagai muslim harus kayak gitu. Nah, itu ada motivasi ini nggak, ada yang mau di sharing nggak tentang hal-hal kayak gitu? Oke, ya, Boleh makasih Kang siapa Fahmi. dulu aja ya? Boleh deh ini Bahana dulu deh. Dulu kita tempat satu PKL ya, Mbak ya. Kita sering juga melihat beberapa pekerja yang datang dan pulang seenaknya gitu kan. Nah, itu gimana tuh berkaitan dengan pertanyaannya Kang Fahmi tadi? Masalah waktu ya. Ya, waktu Sebenarnya sih kalau misalkan kalau yang saya lihat ya, kalau yang Bahana lihat ya, misalkan analoginya gini, kita sekarang ke Singapura deh bareng-bareng yuk, gitu kan. Yuk. Ayo kita ke Singapura, yuk Berangkat. jalan. Kita udah sampai nih sekarang di Singapura nih. Coba ada yang berani nggak buang ludah sembarangan? Kalau berani, sok aja, asal berani bayar juga $500 gitu. Wow. Iya. Jadi nggak ada yang berani ya kalau di sana mah. Ya aturannya gitu, karena aturannya ketat dan kita sebagai orang asing pun tahu kalau orang situ nggak berhak untuk meludah sembarangan. Atau kita pindah deh sekarang, jangan deh jalan-jalannya ke mana ya? Coba deh ke mana ya? Coba deh ke Turki gitu kan. Misalkan di Turki itu ada peraturan nggak boleh motong, jangan gitu deh, atau ya apa terus, misalkan nggak boleh ngomong kasar misalkan.
nggak akan ada yang berani ngomong kasar karena emang aturannya di situ gitu. Jadi menurut Bahana sih yang paling umum itu orang itu bakal mengikuti aturan yang ada di situ. Dan aturan itu bisa terbentuk itu jika pemegang kekuasaan dan juga orang-orang di sekitarnya sudah terbiasa dengan aturan itu. Dan juga sanksi dan lain-lainnya itu tegas gitu. Seperti analogi tadi Singapura tadi sama ke Turki tadi. Maka pertama kalau misalkan kita mau disiplin yang di luar ini yang di luar kendali ya. Jadi Bahana pisahin dulu deh. Ada yang di luar kendali, ada yang di dalam kendali. Kalau di luar kendali itu kebijakan gitu kan. Kebijakan kita gitu kan. Kebijakan kita, kebijakan perusahaan. Tapi kalau misalkan di kendali kita, ya berarti kitanya yang harus bisa mendisiplinkan diri. Kalau misalkan Bahana pribadi, motivasinya apa? Motivasinya ya goals pribadi aja gitu. Misalkan saya ke depannya itu ingin menjadi ini gitu. Misalkan saya ke depannya ingin menjadi engineer handal gitu kan. Maka ketika saya kosong, nggak ada kerjaan di hari itu, nggak ada target, saya tetap harus bisa datang tepat waktu minimal satu. Untuk apa? Untuk nantinya saya di kantor belajar ngedownloadin semua materi dari YouTube, dari buku yang online, e-book dan lain-lain biar nanti bisa dipelajari di waktu kosong di kantor itu. Gitu. Jadi itu aja dibagi dua aja. Pertama yang di luar kendali kita yaitu kebijakan perusahaan yang emang harus bagus. Yang kedua dari kitanya yang memang harus bisa membuat diri kita disiplin dengan motivasinya apa? Motivasinya goals yang kita punya gitu kan, karena goals itu kan yang membuat kita bisa menjalani hidup lebih terarah kan ya. Misalkan goals kita dakwah ya berarti kita coba dakwahnya dengan cara apa gitu kan, misalkan dengan cara misalkan menjadi engineer yang baik dan lain-lain. Itu sih, itu sebenarnya cuma sharing aja sih gitu. Berarti lebih ke temuin dulu ya kita goals kita tuh apa gitu biar bisa timbul motivasi gitu kali ya. Apa gimana? Ya kayak misalkan layaknya kita mau ke Bandung deh sekarang, itu kan tujuannya jelas mau ke Bandung. Jadi kita pasti nyiapin kan, kita nyiapin baju untuk di Bandung, kita nyiapin motornya, kita servis, kita isi bensin, kita siapin helm, kita siapin kacamata, kita siapin jaket, sarung tangan, sepatu dan lain-lain. Jadi udah jelas gitu. Sama kalau misalkan kita udah punya goals hidup gitu kan, ya kita kecilin lagi nih ruang lingkupnya ke hal kedisiplinan ke kantor. Itu otomatis harusnya bisa menjadi part of goals ourselves gitu. Iya. Soalnya kan kalau misalnya yang tadi kan dipisah antara apa yang bisa di apa sih di luar sama di dalam apa gimana istilahnya? Sama tidak. Jadi dikendalikan, iya. Kalau yang ya mungkin yang bisa kita lakuin dalam jangka waktu dekat mah ya yang bisa dikendalikan kali ya abane yang menemukan tujuannya itu untuk apa gitu. Iya, betul. Yeah. Oke, sekarang coba Irfan deh. Boleh dong Pan kasih tanggapan tentang yang tadi tentang Kang Fahmi. Baik, siap. Wah, sebenarnya tadi dari Bahana juga udah lengkap sama rinci banget ya. Oke, yang bedanya deh. Masalah waktu sama kepribadian masing-masing gitu. Mungkin saya lebih menanggapi lebih dalamnya masalah ini ya, kepribadian masing-masing setiap pekerjanya gitu. Bisa dikatakan kan setiap orang itu punya masing-masing watak ataupun juga perilaku ya. Jadi bisa jadi saya kasih contohnya 3 deh. Yang pertama itu si pekerja ini rumahnya dekat dengan kantor. Yang kedua ini si pekerja ini rumahnya jauh dari kantor. Yang ketiga ini rumahnya jauh tapi dia itu disiplin gitu. Bisa yang pertama nih bahasanya. Mungkin beberapa orang ya ataupun juga nggak semuanya sih. Kan biasanya kalau yang rumahnya dekat ataupun juga yang kosannya dekat itu lebih berleha-leha lah ke kantornya. Bisa jadi karena emang dia itu bersantai-santainya, santailah dah dekat ini ke kantor gitu. Ataupun juga alasannya itu karena dekat dengan kantor nih harusnya saya lebih bisa datang lebih cepat nih ke kantor gitu. Yang ke satu. Yang kedua yang rumahnya jauh. Karena rumahnya jauh otomatis ke kantor itu harus tepat waktu kan. Jadi dia itu harus memprepare semuanya sebelum berangkat ke kantor. Kayak misalnya ngecek jadwal busway ataupun jadwal kereta buat sampai ke kantor itu. Kalau tepat waktu saya harus berangkat jam berapa nih. Makanya saya harus bergegas-gegas supaya tidak
terlambat keberangkatan ataupun juga nggak dapat tempat duduk gitu. Nah, yang ketiga yang rumahnya jauh tapi juga rajin, kembali lagi sama yang tadi kedua sih. Jadi dia itu bisa jadi prepare-nya tuh lebih dari yang sebelumnya. Jadi kayak dicatat dulu buat besok tuh plan-nya kayak gimana. Kan bisa jadi setiap hari itu beda-beda kan keberangkatannya gitu. Jadi kembali lagi ke pribadi ataupun watak masing-masing sih gitu. Kalau kurang lebihnya gitu. Kan tiap orang beda-beda ya. Iya. Atau contohnya kalau saya sendiri sih di sini sama Bahana sendiri gitu ya, di kosan meskipun dekat, pengen berangkat cepat ke kantor tuh karena kalau semakin siang tuh semakin panas sih, jadi nggak enak juga gitu. Sama ini juga gitu, jadi kalau di kantor kan enak gitu, udah adem, ada AC dan juga ada wifi kan, bisa sekalian yang tadi Bahana bilang searching-searching buat materi mengenai proyek ini apa gitu, ataupun juga mendownload materinya juga gitu dan sebagainya lah gitu. Oh. Ada ini nggak apa sedikit saran buat yang masih suka males-malesan gitu, kira-kira harus gimana gitu? Ya, itu betul tuh. Gimana tuh kan sarannya buat yang masih hari ini mah nggak ada deadline, jadi santai weh. Boleh dong kasih sedikit tips-tipsnya? Kalau saran itu ya balik lagi ke yang tadi sih, aduh sama Bahana juga udah banyak sih tadi disinggung ya, motivasi gitu, motivasi. Jadi penting banget tuh punya motivasi kita di hari ini tuh goalsnya mau ngapain dan juga di hari esoknya tuh mau ngapain. Jadi bagusnya tuh kan kita merencanakan tuh plan tuh 3 kan, yang evaluasi hari sebelumnya, terus merencanakan hari ini dan merencanakan hari esok gitu. Jadi biar plannya dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, kita harus punya motivasi gitu buat mencapai itu semua. Kembali lagi ke awal dengan kita disiplin waktu, jadi kita masih bisa dikatakan tenang lah gitu. Atau teman-teman juga merasakan lah kalau kita misalnya berangkat, contohnya berangkat mau ke stasiun itu kereta, kan beda gitu kalaupun misalnya yang berangkatnya mau mendekati waktu keberangkatan kan kita tuh panik ataupun juga dirasai perasaan tegang dan juga panik lah gitu. Beda dengan yang disiplin waktu, kita tuh merasa jiwa tuh tenang ataupun juga bisa cek Sunda nama ngarenghap gitu. Kalau di kantor juga gitu, betul. jadi kita tuh harus punya motivasi di hari itu tuh apa gitu pekerjaannya. Kan kalau misalnya kita disiplin waktu tuh bisa ngarenghap lah kita tuh mau ngapain, ataupun juga misalnya ada pekerjaan yang belum selesai gitu di deadline hari itu, kita bisa mengerjakan dulu sebelumnya ataupun juga mempersiapkan jawaban ke atasan, misalnya di pekerjaan itu tuh kita ada kendala ataupun juga masalah karena jadinya tidak beres gitu. Jadi balik lagi harus tepat waktu dan disiplin sih gitu. Berarti intinya adalah Kang Fahmi mau ngomong? Boleh dong. Ya. Kang Fahmi dulu deh. Berarti motivasi lah ya yang paling utama mah. Betul. Banget. Siap. Harus cepat-cepat menemukan motivasi berarti. Dan selayaknya ini Kang, kita sebagai seorang muslim ya tentu harusnya ya harus ada motivasi gitu, apa ketika kita bekerja, ketika kita melaksanakan instruksi dari atasan, ya kalau misalkan kita seorang muslim ya seharusnya memang harus udah ada motivasinya gitu kan. Jadi jangan sampai dia seorang muslim tapi dia merasa tidak ada motivasi, tidak ada goals tadi yang disebutkan Bahana gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada goals kan akhirnya berdampak pada ya kehidupan kita, aktivitas kita tuh seperti yang tidak ada arahnya gitu lah ya istilahnya kayak gitu. Siap. Nah oke. Selanjutnya nih, aku pengen ini dong, boleh deh Kang Dian, barangkali ada yang mau didiskusikan Kang, ada yang mau di-highlight ke Bahana dan Irfan mengenai korelasi antara tugasnya di kantor dan kewajibannya sebagai seorang muslim. Mangga Kang Dian. Oke, terima kasih Kang Afdal. Saya mungkin akan menanyakan pertanyaan yang mungkin menjadi keluhan orang yang masih belum bekerja. Ketika kita masuk kerja nih, dapat kerja, kita kan pasti dihadapkan dengan
adaptasi, baik itu dengan job desk yang mungkin eh, tidak sesuai ekspektasi kita, kemudian bagaimana caranya kita beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru. Nah, dua hal itu mungkin jadi apa ya? Beberapa orang mungkin butuh pencerahan gitu. Bagaimana cara pandang Islam terhadap adaptasi kita terhadap lingkungan sosial yang baru dan apa ya? Job desk yang harus kita kerjakan dan sebenarnya itu tidak sesuai ekspektasi kita gitu. Oke, siap. Berarti kurang lebih gimana sih Islam mengajarkan kita untuk beradaptasi gitu kan ya dalam suatu lingkungan yang baru. Gitu ya, Kang Dian kurang lebih. Iya, soalnya kan kita belum tahu nih orang-orang di dalamnya itu latar belakangnya apa, sifatnya bagaimana. Ada yang mungkin yang suka males-malesan, terus ada yang apa ya, asal-asalan dalam bekerja. Mungkin ada yang apa ya, bisa jadi menjauhkan kita dari agama gitu. Nah, bagaimana kita melebur dengan orang-orang yang seperti itu? Oke, sip. Boleh dong dari Bahana atau Irfan ya? Oke, Irfan dulu deh. Baik, terima kasih buat Kang Dian atas pertanyaannya mengenai adaptasi ya. Mungkin pembagiannya menjadi dua lah. Jadi ada observasi dan pengenalan gitu. Dari pertamanya contoh observasi, otomatis kan ketika kita memasuki suatu tempat ataupun juga suatu perusahaan lah ya katakan yang baru, kita kan pasti mengobservasi nih kebiasaan di perusahaan ini tuh kayak gimana gitu. Contoh hal kecilnya dari melihat para rekan-rekan karyawan ataupun juga staf. Misalnya ketika sebagai seorang muslim ya, ketika mau memasuki waktu sholat kan otomatis beberapa staf sama karyawan kan ada apa ya, ada tindakan yang berbeda-beda gitu setiap masing-masingnya. Contohnya ada satu yang udah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat, kayak udah membereskan segala pekerjaannya dulu lah, ditunda dulu ataupun juga disimpan dulu gitu buat bergegas-gegas melaksanakan sholat. Ada juga yang masih sibuk dengan tugasnya masing-masing gitu. Nah kan kita jadi tahu nih bahwa orang-orang ini tuh kayak gini gitu perilakunya gitu. Tapi dengan catatan juga di hari itu tuh emang kayak gimana dulu sih gitu. Tapi observasi itu kan nggak cukup buat satu hari ya, bisa dikatakan 3 hari ataupun 1 minggu lah biar tahu kepribadian masing-masing setiap karyawan dan staf gitu. Ntar kita kan masih bisa membawa lah gitu, contohnya ke orang-orang yang rajin ataupun juga tepat waktu melaksanakan sholatnya. Nah setelah itu kan lanjut ke pengenalan, jadi nanti kita bisa kenalan nih sama rekan kerja kita tuh kayak gimana gitu, misalnya nanya, Mas ataupun juga Kang, di sini tuh kalau misalnya jam waktu istirahat ataupun juga jam waktu sholat kayak gimana, kan nanti dikasih tahu tuh perusahaan ini tuh kalau jam istirahatnya dimulai dari jam 12 sampai jam 1. Dari situ kita bisa istirahat, isoma gitu, istirahat, sholat, makan. Terus kalau misalnya di jam asar, kita itu sebenarnya nggak ada waktu yang rincinya di jam berapanya. Kalau misalnya di waktu asar kita lagi santai ataupun juga pekerjaan lagi nggak sibuk, ya kita bisa segera sholat gitu, ataupun juga segera istirahat. Jadi balik laginya ke yang dua itu tadi kata saya, jadi kayak kita observasi lingkungan kantornya dulu kayak gimana, baru pengenalan ke setiap rekan-rekannya buat menanyakan aktivitas ataupun juga kegiatan di kantor itu kayak gimana gitu kan. Oke. Oke,
Semangat Kang Dian. Iya, iya. Berarti memang dibutuhkan waktu yang eh, lumayan ya untuk apa mengenal sifat-sifat dari orang yang apa ya, satu lingkungan sama kita itu. Ya, betul Kang Dian gitu. Oke, Eh, kalau gimana Kang? udah atau kita alihkan ke Bahana? Oh ya, mungkin saya mau dengar dulu pendapat Kang Bahana. Pendapat Bahana sih gak jauh beda sih sama Irfan. Tapi ya itu setuju, observasi dulu kan. Jadi kalau misalkan di lingkungan baru, misalkan Bahana dulu anak rantau kan dari Cirebon ke Bandung. Dulu Bahana lebih banyak mengamati gitu. Lebih banyak mengamati kayak orang Bandung tuh gimana sih gitu kan. Walaupun Bahana udah punya framing, orang-orang Cirebon tuh udah punya framing tentang orang-orang Bandung kan. Tapi ya dimulai dari observasi, oh kayak gini, cara ngomongnya kayak gini, pendekatannya kayak gini. Kalau di Cirebon biasanya agak ngegas, di Bandung agak dipelanin dulu gitu kan. Oke, terus pertemanannya gimana gitu kan. Apakah orang-orang Cirebon kan dulu kan, ya bukan orang Cirebon sih, kelompok Bahana dulu yang di rumah tuh kan orang Bandung tuh kayaknya hedon. Terus wah misalkan dan lain-lain lah gitu. Ada yang negatif, ada yang positifnya. Cuma bener gak sih gitu kan kayak gitu. Apakah itu cuma persepsi prasangka doang gitu kan. Nah, Bahana mulai coba buka gitu kan prasangka baru yang positif dan emang ada yang positif ada yang negatif. Oke, saya udah temuin gitu kan. Terus yang paling penting sih dari semua itu kita menjadi diri sendiri dulu yang paling harus dikuatkan gitu. Karena kalau misalkan kita nggak jadi diri sendiri, kita gampang banget terombang-ambing gitu. Misalkan kita udah temenan sama yang ini, terus ternyata nggak cocok, tapi karena kita nggak punya pendirian, akhirnya kita ikut-ikut aja dan akhirnya malah jadi nggak benar gitu. Tapi kalau misalkan kita udah punya pendirian, misalkan kita temenan sama ini nggak cocok ya, kita lama kelamaan jadi ngerasa jauh. Terus dan akhirnya misalkan Bahana akhirnya ketemu sama teman-teman kayak Irfan, Fakih, Afdal gitu. Kayak khususnya Pak Ustadz Afdal. Ya karena udah kenal, jadi mau ngegas juga ya udah gitu, pede aja gitu kan. Mau ngapain gitu kan, emang udah kenal gitu. Jadi cara adaptasinya itu dari mulai mengobservasi dulu, melihat gitu kan situasinya gimana. Terus nanti kita menilai, terus kita mulai menyocokkan diri dengan jati diri kita, dengan pendirian kita, lalu ya kita mulai menjalani itu gitu. Kalau misalkan ada satu lagi, kalau misalkan kalau hubungannya sama pekerjaan gitu, gimana gitu kan, masalah nyaman atau enggak gitu. Apakah nanti misalkan kalau zaman sekarang bahasanya toksik, apakah orang-orang itu toksik gitu kan untuk kehidupan kita. Sebenarnya kalau misalkan posisinya sendiri gitu ya dan perusahaannya emang yang kita dapet itu nggak bagus gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke pengendalian diri. Ada Bahana punya teman sedikit cerita. Dia itu kerja di kontraktor. Nah, PM-nya itu, project manajernya itu, dia itu suka mabok, suka main cewek kayak gitu. Nah, tapi dia punya pendirian. Pokoknya kalau pas sholat gitu kan. Kalau misalkan diajak karaokean dia nggak mau ikut. Kalau misalkan diajak mabuk nggak ikut. Sampai dia dihujat gitu. Sampai dia dihujat sama PM-nya itu. Ya, tapi dia tetap teguh pendirian. Kalau urusan kerja ya kerja gitu. Tapi kalau urusan non kerja kayak ajak-ajakan gitu, maaf saya nggak akan ikut. Karaoke dan lain-lain saya nggak ikut. Akhirnya ya udah, dia memegang teguh pendiriannya, orang yang ngajak pun memegang teguh pendiriannya, walaupun cekcok di non pekerjaan, tapi di pekerjaan harus profesional. Itu contoh satu. Contoh yang kedua ada lagi, itu dia waktu lulus tahun 2014, alumni juga, cerita dari alumni, itu dia kerja di kontraktor, gajinya pada saat itu 7 juta lebih, itu tahun 2014. Gede Lumayan banget. gede ya segitu. Nah, tapi dulu pas dia kerja, pekerjaan pertamanya itu diminta untuk mengurangi volume pekerjaan. Dia tetap teguh pendirian, gak mau. Ngapain saya harus ini pekerjaan gitu kan, orang sayanya emang udah teguh gitu kan, imannya udah kuat lah, kalau pembahasan kemarin. Tapi tetap kekeh, si Akang ini tetap kekeh. Mulailah pimpinannya bilang, kamu lulusan pesantren mana gitu kan. Dia nggak jawab gitu kan, maksudnya tuh ya lulusan mana sih, sok belagu gitu, ngurangin volume nggak mau. Akhirnya dia malah kabur, baru seminggu kerja di situ dia keluar gitu.
karena emang itu bukan wilayahnya gitu, dan dia ngerasa bakal jadi bahasa zaman sekarang ya toksik lagi, itu meracuni hidupnya lagi. Jadi tinggal kembali ke pilihan pertama, jadi balik lagi ke kesimpulan Banda tadi, observasinya itu harus matang dulu dan kita harus bisa menilai dan memutuskan nanti kita lanjut atau enggak. Itu sih paling. Keren. Kang Dian, ada yang mau disampaikan? Yang penting profesionalisme ya. Jadi nggak masalah sih sebenarnya kita cocok atau enggak secara pergaulan ya. Tapi ketika kerjanya langsung gitu, ya kita berusaha deket-deket aja gitu. Gimana caranya tetap berkomunikasi dengan baik. Kalau misalnya dalam konteks kerja ya. Oke. Berarti kalau misalkan aku tangkap tadi, sebenarnya ketika kita beradaptasi itu lebih ke arah kita itu mengobservasi ya, kita mengamati kondisi di lapangan atau kondisi di lingkungan kerja kita itu seperti apa gitu kan. Bukan berarti ketika kita beradaptasi itu, kita yang justru ikut kondisi lingkungan kerja yang ada di situ gitu. Artinya adalah ketika kita beradaptasi itu ya kita memantau aja, bukan berarti kita ikut terwarnai begitu ya. Oke, sip. Oke. Mungkin selanjutnya apa ya? Oke, aku pengen nanya ini nih. Ini mungkin berkaitan dengan apa ya? Pendapatan ya. Pengen tahu dong dari Irfan dan Bahana nih, kan bukan pertama kali dari Irfan dan Bahana nih, kan sekarang udah kerja dan akhirnya punya pendapatan sendiri. Nah, pengen tahu dong gimana masing-masing dari Irfan dan Bahana sebagai seorang muslim mengelola pendapatan yang Bahana dan Irfan dapatkan dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Dari Bahana dulu deh. Kalau masalah manajemen keuangan ya, Bahana sih ngebagi jadi berapa ya, bentar. Lupa, nanti lo jadi berapanya lupa. Tapi yang pertama itu kalau misal kita punya utang, lunasi dulu utangnya. Gitu cara pembagiannya. Itu penting. Yang kedua sedekah gitu kan. Kita mulai sisihkan gitu. Kita itu mau sedekah berapa persen kan, kalau misalkan ada berapa referensi manajemen keuangan itu kan 50% itu untuk kebutuhan, 20% itu untuk saving, nabung, investasi atau apapun, 30% itu untuk sedekah, atau kebalik misalnya 20% untuk sedekah, 30% untuk saving, tergantung. Tapi kalau Bahana sih nggak pakai persentase itu gitu, nggak, ya tergantung kebutuhan aja. Misalkan ternyata sedekahnya pengen segini gitu kan, misalkan taruhlah gajinya 100 juta ya misal, Amin. Misalkan sedekahnya 50 juta gitu, sedekahnya 90 juta misalkan, misal amin gitu kan, amin. Jangan deh kebanyakan lazim nggak gitu, maksudnya coba deh biar bisa savingnya enak. Oke, 50 juta aja ya, 50 juta, sedekahnya 50 juta, terus savingnya misalkan 45 juta. Ini Bahana udah nggak punya utang ya, anggap nggak punya utang. Bahana cukup hidup dengan 5 juta. Jadi setelah utang berarti ada 4 ya, utang, terus sedekah, terus saving, nabung, investasi, reksadana dan lain-lain lah pokoknya kayak gitu, sama kebutuhan. Nah, kebutuhan ini di akhir itu sebenarnya Bahana belajar sih dari waktu itu ya, sama dari Pak Wiska juga waktu di Ujung Barung itu. Dan beliau menjelaskan, kalau beliau sih menjelaskannya iya kalau nggak salah gitu deh, tapi nggak tahu ada utang nggak gitu. Jelas kita harus bisa membagi uang kita itu untuk sedekah terlebih dahulu. Kebutuhan itu ya misalkan ternyata ya udah, misalkan sisa dari saving sama kebutuhan kita misalkan cuma 1.500.000 tiap bulan, ya udah wayah. Nah, misalkan di akhir pekan yang biasanya makan ayam goreng fried chicken, jadinya makan telur dadar gitu kan. Ya penting masih kenyang gitu. Itu sih salah satu ilmu yang nerap dan masih saya pakai sampai sekarang kalau buat ngelola keuangan. Oke, berarti di awal kita harus udah mematok dulu ya alokasinya kemana aja supaya lebih terkendali.
betul itu manajemen keuangan yang penting gitu. Oke, kalau Irfan mungkin ada yang beda nggak berkaitan Ya, dengan uang? Bukan uang, baik. kan pendapatan maksudnya. Ya, baik, makasih Kang Abdal. Betul ya tadi kata Bahana, yang jelas semuanya itu yang pertama dilakukan kita harus merencanakan dulu sebelum melakukan sesuatu gitu. Kalau dari saya sendiri, saya juga lupa sih pembagiannya ada berapa ya. Cuma yang jelas ya betul, yang pertama itu kita harus mensedekahkan ataupun juga berzakat dari hasil pendapatan kita yang pertama kali. Terus yang kedua, kita itu harus menabung dulu ataupun juga istilahnya saving. Saya mengutip quotes ataupun juga kata-kata dari pengusaha sukses di dunia ya, Warren Buffett gitu. Jadi bilang gitu, jangan gunakan uang sisamu untuk nabung, tapi gunakan uangmu untuk menabung dulu, baru sisa uang itu kau gunakan untuk kebutuhan yang lainnya gitu. So, saya pegang gitu buat kata-katanya gitu. Soalnya kalaupun misalnya kita uang pertama yang nabung dinantikan gitu, nantinya malah nggak ada gitu uang yang buat ditabung itu gitu. Yang pertama itu bagusnya ya buat ditabung dulu gitu, terus baru kesananya bisa dipakai buat apa. Terus mengenai persenan buat pembagian pendapatan gitu ya, kan rata-rata tiap orang itu mungkin beda-beda gitu ya pengeluarannya ataupun juga kebutuhannya buat apa gitu. Cuma yang jelas ketika nanti kita gitu misalnya udah punya pendapatan terus punya alhamdulillahnya gaji naik ataupun juga ada pemasukan lainnya, satu hal yang pasti dan yang jelas, gaya hidup jangan ikut naik juga gitu. Oke, mantap. Jika misalnya dikatakan yang pertama itu pendapatannya sesuai UMR ataupun di atas UMR lah, bisa dikatakan kan kebutuhan buat yang pokoknya tuh yang utama sehari-harinya 40% atau 50%. Iya. Misalnya tuh di 40% itu tuh katakan 2 juta ataupun 2,5 gitu. Tapi ketika kita naik nanti kebutuhan pokok sehari-hari jadi naik jadi 3 juta ataupun 5 juta. Ya jangan kayak gitu. Tetap yang dulu gitu. Uang yang nanti tambahannya bisa di saving buat apa kan? Buat misalnya dana darurat ataupun juga nabung disimpan ataupun juga diinvestasi dan sebagainya gitu. Yang jelas kembali lagi ke awal, penting banget gitu buat merencanakan segala sesuatunya, direncanakan kayak setiap pembagiannya berapa persennya dan yang lainnya juga berapa persennya gitu. Meskipun tidak terpatok angka pastinya, cuma yang jelas kita punya pegangan di awal itu kita harus ngapain dulu, baru setelahnya ngapain gitu dari pendapatan itu tersebut. Mungkin cukup gitu. Oke, menarik nih tadi yang kata Irfan. Kalau tadi kata Bahana tentang bagaimana cara mengalokasikan, gitu harus matang dalam merencanakannya. Nah, tapi yang tadi kata Irfan tuh bener, bagus juga sih yang tadi, ketika kita pendapatannya naik, maka gaya hidup ya, garis bawahi, gaya hidup kita jangan sampai ikut naik gitu kan ya. Oke lah kalau misalkan kebutuhan juga ikut naik, oke, kebutuhan ya, itu bukan keinginan. Tapi ketika kita pendapatan itu udah naik, ya sebisa mungkin gaya hidup ya sesuai dengan gaya hidup seorang kita yang dulu aja gitu kan ya. Kan kadang yang sering kita hadapi ketika kita duitnya atau gajinya makin tinggi, kadang banyak yang kita inginkan loh itu ya. Makanya tadi kan kenapa Irfan bilang gaya hidupnya jangan naik, kan kadang kali yang namanya gaya hidup tuh berkaitan sama keinginan gak sih? Kalau menurut aku itu gitu. Kadang kalau misalkan kebutuhan sama, tapi keinginan kita itu yang malah jadi lebih banyak gitu ya Pan ya? Betul Abdal. Jadi mungkin setiap orang juga punya keinginan ya, pingin target apa gitu. Tapi jangan sampai ketika kita udah yang diinginkan, udah dapat ataupun juga udah punya gitu ya. Tapi ketika kita ada pemasukan ataupun juga kenaikan gaji, jadi malah segala ingin gitu. Padahal itu tuh nggak dibutuhkan gitu. Betul. Mungkin kasarnya kayak gitu. Oke. Wah, ini nggak kerasa ya, udah 1 jam mungkin ya kita berdiskusi. Kita tadi udah bahas tentang waktu sholat, dalam pekerjaan bagaimana,
Kemudian kita juga udah bahas tentang absen atau kehadiran yang sering kali kita temukan di kantor-kantor ya. Beberapa teman kita mungkin ya, semoga bukan teman kita, yang ada yang masuk dan pulang seenaknya gimana, kita udah bahas. Terus tadi tentang beradaptasi juga kita bahas, dan terakhir tadi kita bahas mengenai pendapatan ya, bagaimana cara mengelola pendapatan dengan baik. Oke, mungkin kita cukupkan ya diskusi kita pada malam hari ini, karena waktu juga teman-teman harus beristirahat karena besok sudah menjalankan aktivitasnya masing-masing. Dari teman-teman Kang Fahmi, Fakih atau Kang Dian, ada yang mau ditambahkan lagi? Oke. Allah cukup. Cukup Oke. kan? Sip. Oke, berarti kita cukupkan aja ya. Akhirnya aku harus simpulkan dari hasil diskusi kita tadi, pertama tentang mengenai waktu sholat ketika kita ada di pekerjaan, dan ketika sudah masuk waktu sholat, sebagaimanapun kondisi kita dalam pekerjaan, maka kita harus memprioritaskan sholat ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, dalam hal absen atau kehadiran kita dalam pekerjaan, itu erat kaitannya dengan goals dan motivasi kita dalam bekerja. Maka dari itu, ketika kita bekerja, kita harus menghadirkan goals atau tujuan kita, dan kita juga harus menanamkan motivasi dalam diri kita. Apa sih sebenarnya yang mendasari diri kita tuh mau bekerja, gitu kan ya? Karena dengan adanya goals dan motivasi tersebut, itu akan merubah segala bentuk aktivitas kita dalam pekerjaan. Entah kita lebih rajin, kita lebih disiplin, dan sebagainya. Yang ketiga, kita tadi udah bahas mengenai adaptasi. Nah, ketika kita beradaptasi di lingkungan kerja yang baru, maka definisi dari adaptasi itu kita harus melakukan observasi atau pengamatan kondisi lingkungan kerja kita secara menyeluruh. Dan ketika kita beradaptasi, bukan berarti kita yang menjadi terwarnai. Kita harus tetap teguh dengan dengan pendirian kita. Kita harus tetap teguh dengan idealisnya kita seperti apa. Jangan sampai ketika kita masuk lingkungan baru, maka justru kita yang terwarnai, justru kita yang ikut kebawa sama lingkungan kondisi kerja kita yang misalkan buruk, misalkan kita malah jadi ikutan buruk. Dan yang keempat, yang tadi udah kita bahas tentang mengelola pendapatan. Nah, dalam mengelola pendapatan, kita harus merencanakan dengan baik, harus bisa mengalokasikan secara rinci pendapatan yang kita peroleh itu digunakan untuk apa saja. Dan tadi yang Irfan sebutkan, kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Nah, tadi mengenai gaya hidup, jangan sampai kita sebagai seorang muslim gitu ya, semakin tinggi gaji justru gaya hidup kita semakin tinggi, padahal Islam mengajarkan kita untuk senantiasa zuhud ya. Zuhud bukannya, oke, ntar boleh deh koreksi dari teman-teman kalau misalkan aku keliru. Kalau nggak salah itu, jadi ya yang harus disesuaikan itu adalah kebutuhan gitu ya, tapi kita harus tetap mengendalikan keinginan kita. Oke, itu aja mungkin teman-teman semua pendengar setia podcastnya Komunitas Pemuda Sukses, bahasan kita pada malam hari ini. Maaf nih jadi kelamaan ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak podcast kita dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari podcast kita pada malam hari ini. Dan kalau misalkan ada salah dari kita, boleh dikoreksi dari teman-teman semua. Dan juga teman-teman KPS yang udah hadir, Kang Bahana, Irfan, Kang Fahmi, Kang Dian, dan Fakih ya. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Oke, kita akhiri aja podcast kita pada malam hari ini dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast kita minggu depan.